Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Nailul Rahmah MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Motivasi Belajar. Yang saya sendiri dari mengaji dari kelas B14. Tutor ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Identitas mahasiswa, nama lengkap Khairul Munaji, NIM 238113053. Program Studi PJJ PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kebudayaan. Tanggal lahir Wonosobo 18 Agustus 2002. Alamat Tegal Selatan, Il Wonosobo. Kontak 085 728 865 901. Alasan saya memilih topik motivasi belajar, yang pertama, karena ini merupakan masalah umum di dunia pendidikan. Banyak siswa mengalami penurunan semangat belajar karena pengaruh lingkungan, media sosial, dan tekanan akademik. Motivasi belajar menjadi kunci untuk membangkitkan kembali gairah belajar siswa. Alasan yang kedua, fondasi dari semua perilaku belajar tanpa motivasi, siswa tidak akan aktif, kreatif, atau tekun karena dalam belajar. Saya ulangi, fondasi dari semua perilaku belajar tanpa motivasi, siswa tidak akan aktif, kreatif, atau tekun dalam belajar. Karena itu, memahami jenis, ciri, dan cara menemukan motivasi sangat penting bagi guru dan siswa. Alasan yang ketiga, relevan untuk semua jenjang pendidikan, baik dari sekolah dasar, SMP, MA, hingga perguruan tinggi. Tantangan motivasi selalu ada. Membahas ini artinya membahas kebutuhan dasar peserta didik secara lintas jenjang. Latar belakang EPT ini yaitu adanya penurunan semangat belajar karena distraksi digital. Tujuannya memahami konsep, jenis, cara menemukan ciri, nantinya, dan strategi motivasi belajar. Kita mulai ke pembahasan. Pengertian motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar ialah dorongan internal dan eksternal yang menimbulkan semangat belajar. Motivasi belajar ini menggerakkan, mengarahkan, mempertahankan aktivitas belajar. Kemudian menemukan motivasi belajar. Bagaimana cara menemukan motivasi belajar? Caranya dapat dilakukan dengan hal berikut ini. Yang pertama, tetapkan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, kaitkan materi dengan pengalaman nyata. Yang ketiga, berikan umpan balik positif. Dengan ketiga cara ini, motivasi belajar dapat tumbuh. Ciri-ciri motivasi belajar. Motivasi belajar dapat dilihat dengan adanya ciri-ciri seperti berikut. Pertama, siswa terlihat antusias mengikuti pelajaran, terlihat semangat, rajin. Yang kedua, siswa aktif bertanya dan berdiskusi tentang pembelajaran. Yang terakhir, tekun meski menemui kesulitan. Apabila hal tiga ini ada pada siswa, maka dia telah memiliki motivasi belajar. Kemudian, jenis motivasi belajar. Motivasi belajar sendiri ini ada dua jenisnya. Yang pertama, intrinsik. Pengertiannya motivasi belajar yang berasal dari kepuasan pribadi. Kemudian jenis yang kedua, ekstrinsik. Pengertiannya motivasi karena faktor luar, bisa reward, hadiah, atau hikmah. Apakah motivasi belajar itu penting? Jawabannya adalah sangat penting. Karena apa? Karena untuk meningkatkan prestasi akademik. Dengan adanya motivasi belajar, maka siswa akan rajin, semangat, antusias. Dengan begitu,
prestasi akademiknya pun akan meningkat. Kemudian menumbuhkan kemandirian belajar. Terakhir, mengurangi resiko drop out. Jadi, motivasi belajar sangatlah penting. Lanjut, strategi mengembangkan motivasi belajar. Strategi mengembangkan motivasi belajar dapat kita lakukan dengan berbagai hal, mulai dari metode pembelajaran aktif, bisa dengan PBL, proyek, bisa juga dengan gamifikasi dan teknologi interaktif, pemanfaatan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern, dan juga kolaborasi guru dan orang tua, musyawarah, pemecahan masalah, kenapa kok anak memiliki penurunan dalam belajar, semangat dalam belajar. Intinya kolaborasi ini ditekankan kepada musyawarah, kemudian nanti tercipta hasil musyawarah dan dilaksanakan secara bersama-sama. Yang terakhir, kesimpulannya, motivasi belajar adalah kekuatan utama yang mendorong siswa untuk terus berkembang, meskipun menghadapi tantangan. Dengan memahami jenis, ciri-ciri, dan strategi menumbuhkannya, guru dan siswa dapat menciptakan proses belajar yang lebih bermakna, menyenangkan, dan berdaya tahan. Karena apa? Karena belajar bukan hasil, tapi tentang semangat untuk terus maju. Refleksi diri. Setelah menyusun dan mempelajari materi tentang motivasi belajar, saya menyadari bahwa semangat dalam menuntut ilmu tidak hanya bergantung pada faktor luar, seperti nilai atau tekanan lingkungan, tetapi sangat dipengaruhi oleh dorongan dari dalam diri sendiri. Proses ini membuat saya merenung tentang bagaimana saya memandang belajar selama ini. Apakah sekedar kewajiban atau sebagai proses tumbuh dan berkembang? Materi ini juga membuka mata saya bahwa setiap individu punya cara dan alasan yang berbeda dalam belajar. Ada yang semangat karena ingin membanggakan kedua orang tua, ada juga karena ingin berguna bagi masyarakat. Semua itu adalah bentuk motivasi yang sah, dan sebagai calon pendidik, saya merasa penting untuk memahami motivasi peserta didik saya kelak agar bisa membimbing mereka dengan lebih bijak. Saya juga tersadar bahwa motivasi tidak datang begitu saja, tetapi perlu dipelihara. Tugas guru dan lingkungan sangat besar dalam menciptakan suasana yang mendukung lahirnya semangat belajar. Karena itu, saya ingin menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga menyalakan semangat belajar di hati siswa. Akhirnya, refleksi ini menjadi pengingat bagi saya sendiri untuk terus belajar dengan niat yang tulus dan tidak mudah menyerah saat semangat menurun. Sebab belajar adalah ibadah, dan semangat belajar adalah bagian dari tanda kesungguhan dalam menjalani hidup yang lebih baik. Terima kasih. Saya sangat mengharapkan koreksi daripada ibu dosen sendiri. Akhir kata, saya akhiri, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.